pekan ke-15 ini untuk membahas materi ada satu materi lagi terkait dengan analisis laporan keuangan pemerintah daerah, kaitannya dengan implementasi ya. Jadi kemarin kita sudah belajar itu apa implementasinya, dan juga yang juga tidak kalah penting maksudnya, kita akan latihan UAS. Nah, latihan UAS-nya berupa kuis ya. Soal kuisnya sudah di-upload dari kemarin, sudah bisa dilihat ya, sudah bisa ditemukan ya soalnya? Sudah? Tapi belum bisa dibaca, dibacanya nanti bareng-bareng ya. Soal kuis ini nanti akan apa, sebagai sebagai sebuah latihan gitu untuk kita nanti ngerjain atau untuk kita belajar UAS gitu. Tapi kalau yang dulu-dulu kalian kenal dengan kisi-kisi, ini bukan kisi-kisi. Jadi, saya disclaimer dulu nih, kalau kalian menganggap ini kisi-kisi dan kemudian nggak keluar gitu, jangan marah gitu ya. "Wah, gimana sih, katanya udah latihan UAS UAS, beda nih, dasar." Nah gitu, jangan ya. Ini saya disclaimer dulu nih. Tapi kalau kalian, "Ah, masa ujian, belajar dari A sampai Z nih, mana nih penekanannya nih, mana yang harus dikuasai nih?" Nah, itu kalau yang berpandangan begitu dan, "Oh, saya mau belajar lebih spesifik nih berdasarkan simulasi atau berdasarkan kuis." Nah, itu call-nya juga pilihannya juga dari kalian sendiri gitu. Gitu ya, itu disclaimer pertama saya, jadi saya tidak bertanggung jawab apa-apa terhadap pilihan kalian. Kalian udah dewasa, kalian udah gede, tentukan apa yang kalian mau sendiri. Itu yang pertama, tapi sebelum, kuis ya, mmm, ada baiknya kita bahas teorinya dulu gitu. Jadi jangan sampai kita, mengerjakan sesuatu yang kita tidak punya ilmunya gitu, kita tidak punya knowledge-nya, jadi entar ke mana-mana kita nih, apa namanya nih, bahasan kita, gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas sekali lagi implementasi dari analisis laporan keuangan yang bentuknya adalah sebuah instrumen, sebuah strategi dalam pengelolaan keuangan daerah yang wujudnya, realisasinya, atau manifestasinya ya, sulit amat sih bahasanya. Ininya lah ya, pokoknya realnya itu bentuknya adalah sebuah obligasi daerah. Ini menarik ya, aplikasi daerah ini menarik dan barangkali kita punya perspektif yang berbeda-beda, opini yang, tidak harus sama, pendapat yang, berlainan gitu tentang obligasi daerah ini. Nanti kita bisa diskusikan atau kita bisa beropini ya, berargumen. Sekali lagi, nggak apa-apa berbeda pendapat, tapi yang penting disupport dengan argumen yang cukup, argumen yang, apa tuh namanya, ada dasarnya gitu, sehingga akan membuat diskusi kita, menjadi lebih apa, lebih kaya gitu. Sehingga nanti, apa nih, implementasi dari diskusi dari obligasi daerah ini sendiri akan menjadi lebih komprehensif. Sekali lagi kita tidak melihat bahwa, "Oh sekarang kan saya cuman mahasiswa ya, saya hanya, anak D3 gitu, nanti lulus, paling juga kerjanya bukan yang, penting-penting kayak gini langsung," gitu ya. Jangan dilihat dari situnya dulu, tetapi, biasanya nih kita-kita ini ya, anak-anak STAN maksud saya, hanya a matter of time, kita akan ada di posisi-posisi yang kita tuh didengar gitu, opini kita apa, pendapat kita apa, kerjaan kita apa. Jadi, ada baiknya kita belajar dari awal untuk, membuat argumen, membuat opini yang, argumen dan opini itu benar-benar jadi solusi gitu ya, bukan, sekedar ya karena dikasih tugas gitu, karena dikasih disposisi, karena diberikan pekerjaan, maka kemudian kita selesaikan. Nah, itu kita belajar dari situ. Jadi, jangan dianggap ini hanya sebatas sekali lagi, "Ah, kuliah, ya sebatas kuliah lah, nanti juga kerjaannya mosok, ngerjain yang gini-gini," gitu. Ini kan harusnya kerjaan strategis gitu. Nah, sekali lagi, nanti kalian akan ada di posisi-posisi strategis itu.
Oke, saya mulai di sini ya, obligasi daerah. Ini udah bisa dilihat sharing screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Saya mau record dulu ya. Mana nih? Nah, kita di obligasi daerah. Nah, ini kita coba retract lagi, kita coba hubungkan, kaitkan dengan materi kuliah analisis laporan keuangan untuk sektor publik di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ke 13 ya, di pertemuan ke-13 kita bicara tentang apa nih pentingnya analisis laporan keuangan sektor publik. Situasi hari ini seperti apa? Kira-kira isu apa yang perlu diadres, isu apa yang perlu dijawab, dan kemudian bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat, solusi yang pas atas isu-isu yang muncul tadi terkait dengan analisis laporan keuangan sektor publik gitu ya. Nah, sebenarnya kembali lagi kalau kita belajar analisis laporan keuangan sektor publik justru isunya itu bukan di ALK sektor publiknya ya, tetapi isu di atasnya lagi, yang lebih makro lagi, yang lebih general lagi, di mana kita kemarin melihat ada beberapa isu yang sangat relevan untuk kita bisa jawab, dan isu ini akan terus bergulir, akan terus dinamis, tidak kemudian dicari solusinya hari ini dan selesai gitu, tapi karena konteks yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi bisa bisa jadi terus berubah, maka bagaimana kita mencari solusi atas isu-isu tadi menjadi penting gitu. Beberapa isu yang tadi yang kemarin kita bahas ya, itu antara lain kenapa kemudian kebijakan pemerintah itu menggunakan defisit ya, dan kemudian defisit itu dibiayai dengan bond atau government bond kalau di pemerintah pusat. Dan situasi yang serupa tapi tak sama, itu juga dialami atau diimplementasikan oleh pemerintah daerah, di mana mereka menggunakan juga konsep anggaran defisit, tetapi juga kemudian pembiayaan defisitnya ini menjadi sebuah itu tadi ya, sebuah isu yang sampai hari ini kalau di lingkup keuangan daerah, di lingkup pemerintahan daerah belum sepenuhnya terjawab. Belum sepenuhnya terjawab ini karena satu mungkin konsep desentralisasi fiskal. Nah, ini isu kedua yang muncul ya. Itu memang belum terrealisasi dengan optimal kalau konsep itu merupakan sebuah manajemen pengelolaan keuangan daerah yang cocok gitu ya untuk Indonesia, atau justru di sisi lain kalau memang itu tidak cocok dengan konsep pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, maka alternatif dari solusi atau alternatif dari desentralisasi fiskal tadi itu juga belum muncul gitu. Kenapa belum muncul? Ya karena memang evaluasi kita terhadap konsep desentralisasi itu juga belum utuh, belum kita laksanakan dengan komprehensif gitu. Jadi kita mau ngambil keputusan juga ya belum bisa, belum yakin, belum pede. Kenapa begitu? Ya karena itu tadi, basis evaluasi kita belum cukup lengkap. Nah, untuk memperlengkap, basis evaluasi kita terhadap misalnya tadi satu, pembiayaan, defisit gitu ya, dan kemudian bagaimana desentralisasi fiskal seharusnya, itu yang kemudian kita coba cari gitu, kemudian coba kita identifikasi. Nah, pencarian kita, identifikasi kita, tentu kemudian nggak langsung lompat ya, langsung bisa menjawab, oh desentralisasi fiskal nggak cocok, atau kemudian misalnya desentralisasi fiskal itu terlalu sentralistik, pemerintah pusat tuh harusnya ngasih dong kewenangan yang lebih besar gitu, pajak-pajak yang seharusnya di daerah jangan ditarik ke pusat, misalnya gitu ya. Itu kita tidak bisa langsung lompat ke sana tanpa kemudian kita step by step, tahap demi tahap, menjawab, permasalahan dari isu technical atau isu yang sifatnya teknis gitu di lapangan. Nah, menjawab isu yang teknis di lapangan itu kita kemarin lakukan dengan cara buat sebuah analisis laporan keuangan pemerintah daerah, kita kemudian memakai contoh, Tangerang Selatan kemarin ya, yang kita bandingkan dengan Kota Tangerang. Di situ ada tahapan-tahapan, di situ ada analisis-analisis, di situ ada rasio-rasio yang
perlu kita perhatikan, perlu kita telaah, perlu kita hitung dan maknai, narasikan sesuai dengan konteks. Nah, garis bawah lagi saya perlu kasih, kita kemarin menggunakan contoh Kota Tangerang Selatan, memang tujuannya kemarin itu adalah pengen memberikan ya benar-benar ini ya, apa, sebuah lingkungan yang relate, yang kita bisa temui langsung gitu. Karena kan STAN ada di Bintaro, Bintaro ada di Tangsel gitu ya. Kemarin jadinya kalau kita melihat, bagaimana Kota Tangerang Selatan itu mengelola daerahnya, maka kita akan mendapatkan feel gitu, akan mendapatkan apa namanya, mendapatkan, "Oh gini ya, oh ternyata memang pembangunan jalan di sono tuh, memang bagus," misalnya. Jadi kita bisa membaca fenomena yang ada di lapangan ditranslasikan atau dilihat bagaimana di laporan keuangannya gitu. Tapi sekali lagi ini menjadi, sebuah hal yang perlu kalian adjust ya, kita bersama adjust atau kita bersama sesuaikan karena hari ini, kalian ada di rumah masing-masing, maka akan lebih tepat sebenarnya kalau kalian coba melihat bagaimana konteks di daerah kalian masing-masing. Dengan analisis, dengan rasio yang kemarin sudah kita, apa tuh namanya, diskusikan, gitu ya. Nah, itu tahapan yang kemudian perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum loncat atau sebelum menjawab isu, besar tadi, tentang pembiayaan dan tentang, apa, konsep desentralisasi fiskal. Nah, di pertemuan ke-15 ini kita ke bagian itu tadi, bagaimana strategi implementasi dari yang sudah kita identifikasi dan kita lakukan tahap demi tahap untuk menyelesaikan permasalahan atau isu teknis tentang perhitungan dan formula, bagaimana kemudian itu dimanfaatkan. Tuh, ya. Bagaimana pemanfaatannya, itu kemudian kita coba masukkan dalam sebuah konsep yang kita namakan municipal bond ya, atau obligasi daerah. Jadi, apa, sebutannya itu kalau di akademis ya, itu adalah municipal bond, muni bond, gitu. Kalau kita bahasa kita ya kemudian translasikan sebagai obligasi daerah. Nah, barangkali KTTA-nya ada yang menulis ini, wah itu sebuah apa ya, sebuah terobosan juga tuh, sebuah apa tuh namanya, strategi juga, sebuah, prestasi juga gitu ya. Karena ini konsep yang memang sampai hari ini belum terimplementasi dengan, real gitu, karena kalau kita bicara tentang konteks obligasi daerah ini, belum ada pemerintah daerah di Indonesia, baik tingkat, 1 apalagi tingkat 2 yang menggunakan pembiayaan obligasi daerah ini. Sebagian besar yang kita lihat seperti kemarin kita, halo, suara saya masih ini enggak ya? Masih bisa terdengar dengan baik nggak ini Zoom-nya? Terdengar, Pak. Oke oke. Ini kok di saya kok feedback, biasanya kalau jaringannya nggak bagus. Oke, ini, kembali lagi ini obligasi daerah, ini sebuah konsep yang sudah muncul dari mungkin tidak lama setelah ada diskusi dan ada implementasi tentang desentralisasi fiskal ya. Jadi mungkin di 2000 berapa ya, 2000 otonomi daerah itu kan sekitar 2003, 2004, terus sekitar 2008, 2009, ya kira-kira setelah 5 tahun dari konsep desentralisasi fiskal ya, konsep tentang pembiayaan daerah, baik itu sifatnya berupa pinjaman atau sifatnya, itu berupa apakah sifatnya itu berupa pinjaman yang sifatnya itu, pinjaman ke pemerintah pusat atau ke lembaga internasional ataupun juga pinjaman yang sifatnya ke publik ya, seperti obligasi daerah. Itu sebenarnya sudah dimunculkan wacananya atau sudah diberikan keleluasaannya gitu oleh, pemerintah pusat dalam hal ini ada, peraturan perundangan yang sudah disusun atau sudah diterbitkan untuk mendukung implementasi dari konsep ini gitu ya. Nah, PP mana saja, terus kemudian peraturan Menteri Keuangan yang mana saja, peraturan pemerintah yang mana yang mendukung atau memberikan ruang kepada obligasi daerah, itu kalian bisa lihat di RPS ya, itu semua
ada itunya, ada rinciannya, kalian bisa lihat secara umum. Nah, yang ada di peraturan itu nanti diresum dimasukkan di dalam materi mind map ini gitu. Nah, itu dulu untuk memahami konteks. Kembali lagi, isu ini adalah isu yang sudah cukup lama bergulir sampai hari ini, tetapi belum ada satupun pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi yang mengimplementasikan obligasi daerah. Not even misalnya let's say pemerintah provinsi DKI atau pemerintah provinsi mana lagi yang kita berpikir bahwa harusnya mereka sudah punya kemampuan atau kapasitas yang cukup kalau mau menggunakan obligasi daerah ini. Katakan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, katakan mana lagi, belum ada satupun. Ya, belum ada satupun. Loh, apakah kemudian mereka memang nggak mau? Apakah kemudian mereka nggak ingin? Apakah konsep ini merupakan sesuatu yang dalam tanda kutip dihindari begitu ya? Ah, itu ternyata juga enggak gitu. Nah, ini menjadi sebuah diskusi yang menarik karena ini konsep yang semua orang tuh kayaknya tertarik untuk mengimplementasikan, tetapi kemudian setelah berjalan sekian lama, nggak ada juga yang kemudian menggunakan gitu ya. Ini kan aneh. Kalau kita pengen sesuatu ya, ada yang viral, ada yang trending gitu ya, HP baru lah, laptop baru, teknologi baru, itu kan terus kemudian ada orang yang apa ya, beli, menggunakan, terus kemudian dia sharing gitu ya. Misalnya sekarang, PS5 kemarin baru launching gitu kan di Indonesia. Banyak yang suka, banyak yang pengen, terus kemudian yang sudah dapat kan, "Oh ini aku udah dapat nih," unboxing lah segala macam, user experience ya, dibikin testimoni dan segala macam. Nah, biasanya kan gitu kalau barang yang menarik gitu ya. Nah, untuk obligasi daerah ini tidak berlaku, jadi banyak yang kepengen, banyak yang tertarik, tapi sampai hari ini nggak ada yang menggunakan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu yang perlu kita lihat ya. Nah, beberapa cuplikan atau beberapa artikel di berita yang memberikan apa, informasi kepada kita, kenapa sih, pemerintah daerah itu belum menerbitkan atau belum berhasil menerbitkan obligasi daerah. Nah, itu ada beberapa artikel ya, yang sebenarnya ini, berasal dari sebuah apa, sebuah penelitian atau sebuah refleksi, sebuah analisis yang mendalam kenapa, obligasi daerah ini belum berhasil dilakukan. Nah, kebetulan yang melakukan tuh justru sekali lagi bukan kita sebagai orang Indonesia sendiri ya, tapi yang melakukan adalah, ADB ya, ADB, Asian Development Bank. Itu awal atau itu, asal usulnya kenapa kemudian kita bisa identifikasi ini. Nah, beberapa di antaranya kalau kita lihat, ini yang menjadi problem adalah misalnya nih artikel di bisnis.com ini ya, itu disebutkan di sini, masih adanya tingkat pemahaman dari stakeholder di daerah yang masih minim, itu ya. Ini menurut Kementerian Keuangan ini, menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Mmm, Terus kemudian kalau kita lihat lagi ke dalam, memang tidak bisa diterbitkan kalau tidak ada kesiapan dan tingkat transparansi yang baik gitu. Nah, tingkat transparansi yang baik, kesiapan yang baik itu kemudian diterjemahkan atau diimplementasikan di dalam bentuk pemahaman bagi seluruh stakeholder di daerah tentang konsep obligasi daerah ini, gitu ya. Jadi di sini baik eksekutifnya, legislatifnya, masyarakatnya itu juga harus paham dulu gitu. Ini apa urgensi, obligasi daerah, ini apa manfaat, apa pentingnya municipal bond. Sehingga dengan pemahaman dari, stakeholder gitu ya, semua stakeholder bukan hanya pemerintahnya saja, bukan hanya pemerintah plus DPRD saja, tetapi juga masyarakat itu menjadi, "Oh ini manfaatnya ini loh, pentingnya ini loh, gunanya buat ini loh." Jadi dari pemahaman itu akan bisa ada sinergi gitu ya, akan ada kolaborasi, akan ada kesepahaman yang sama untuk mendukung, eee, apa tadi, penerbitan dari obligasi daerah tadi, gitu.
Nah ini yang dicatat oleh atau yang dikemukakan oleh, dalam hal ini perspektifnya dari Kemenkeu ya, dari Kementerian Keuangan. Nah ini sekali lagi kita kalau ngomongin tentang tahapan, ini nih masih ada di hulu banget gitu. Masih ada di apa, di awal banget, masih ada di tahapan intro banget gitu. Kalau kita nulis KTTA ini bagian pendahuluan, bahkan mungkin ini di proposal gitu. Belum sampai ke bagian nulisnya. Padahal nanti kalau kita bagian nulisnya atau bagian menuju ke hilir gitu, itu akan makin banyak lagi isu-isu yang perlu dijawab gitu. Nah, ini sekali lagi kita belum sampai ke situ, kita masih ngomonginnya di awal banget. Ini kita masih diskusinya di tahap, pendahuluan sekali gitu. Nah itu ya, itu beberapa, apa tuh namanya tadi, analisis atau opini dari sisi, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat di Kemenkeu gitu, di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Padahal ada loh beberapa daerah tuh yang memang secara kapasitas, secara kapabilitas, secara ketertarikan, secara kebutuhan mereka itu ya mau gitu untuk menggunakan obligasi daerah. Nah ini per 2019 itu tercatat ada, Provinsi Jawa Tengah ya, yang rumahnya Jawa Tengah tuh, sebenarnya studi, terus kemudian persiapan, terus kemudian campaign gitu ya, tentang penggunaan, municipal bond itu sudah dilakukan, tetapi belum juga muncul sampai sekarang gitu. Nah kalau Provinsi DKI malah udah lebih awal lagi, sudah dari tahun sekitar mungkin 2010-an mereka sudah mempersiapkan ini, tapi kemudian juga belum ada sampai sekarang, kita dengar berita atau kita tahu bahwa Provinsi DKI Jakarta itu mengeluarkan obligasi daerah, ya, belum ada gitu. Padahal mereka tertarik. Jawa Barat, setelah yang kemarin ya, gubernurnya Kang Emil, Ridwan Kamil, itu juga beberapa kali menyampaikan bahwa, Jawa Barat mau menerbitkan obligasi bareng dengan Jawa Tengah, tapi juga sampai sekarang belum. Di level kota, di Kota Bogor ya, yang wali kotanya juga ini ya, Bima Arya tuh, Pak Pak Bima Arya, ya termasuk yang generasi, reformasi lah ya, beliau itu juga berpikiran progresif bahwa Kota Bogor ini butuh, pembiayaan yang sifatnya pembiayaan publik, obligasi daerah. Nah itu juga sudah tercetus idenya, tapi sampai sekarang juga kita belum dapatkan, ininya ya, follow up-nya atau kita, baca bahwa sudah mengeluarkan dan kemudian ya ada evaluasi apakah beneran market itu tertarik atau tidak, kita belum dengar gitu. Nah, di sisi lain, karena kemarin ini ada konsep yang memang didorong dan kemudian ada pandemi juga ya, membuat apa tuh namanya, perencanaan keuangan ini menjadi, bukan justifikasi, penyesuaiannya harus, banyak gitu, pemerintah pusat kemudian harus menyesuaikan, pemerintah daerah apalagi gitu ya. Terus kemudian yang berjalan adalah ternyata lebih ke pinjaman gitu, pinjaman yang sifatnya itu tadi, spesifik, bukan pinjaman yang sifatnya pinjaman publik, gitu ya. Tetapi yang di sini disebutkan ada pinjaman ke bank pemerintah, bank pembangunan daerahnya mereka masing-masing ya atau BPD, atau juga ke BUMN, ke PT SMI ini atau sarana multi infrastruktur. Nah ini setelah ada pandemi sekali lagi, malah lebih besar ke sini nih pinjaman daerah yang disalurkan atau yang dilakukan. Jawa Barat, DKI, Jawa Timur itu meminjam ke PT SMI dengan besaran, pinjaman yang cukup besar gitu, untuk membiayai APBD-nya sekarang ini. Nah itu ya, itu contoh, bagaimana implementasi obligasi. Sekali lagi, bukan merupakan sebuah konsep yang dihindari, bukan sebuah isu yang, "Enggak ah, enggak pakai obligasi daerah," gitu ya. Ini kalau kita bicara tentang konsep bagaimana pemerintah daerah itu melihat, pembiayaan ya, atau strategi pembiayaan mereka, tetapi kemudian tidak bisa terimplementasi setidaknya sampai saat ini. Nah ini tentu isu yang perlu kita lihat atau perlu kita, telaah kenapa menjadi seperti ini gitu, situasinya. Nah itu tadi dibilang bahwa secara umum tingkat pemahaman tentang obligasi daerah di stakeholder pemerintahan daerah itu belum
merata atau belum muncul gitu ya. Tapi seringkali juga harusnya ini kita tidak bisa kemudian hanya melihat di sisi, pemerintah daerah gitu. Di pemerintah pusat juga harusnya mengevaluasi, dirinya sendiri ya, bagaimana, sebenarnya mendorong daerah untuk bisa lebih itu tadi, bisa lebih transparan, bisa lebih paham. Kan harusnya gitu ya, kalau kita menyuruh orang itu sebelum orang lain kita suruh, kita harus menyuruh diri kita sendiri kan biasanya harusnya gitu ya. Nah itu yang, sebaiknya juga perlu dibangun terlebih dahulu atau bisa dimunculkan terlebih dahulu di pemerintah pusat, gitu. Nah, ini beberapa, artikel yang, relate ya, atau yang terkait, sama atau apa nih namanya, kurang lebih mendukung dengan apa yang kita diskusikan atau, tadi dibahas sebelumnya ya. Ini bahkan dari Bursa Efek itu ngasih listing fee 50%. Jadi kalau memang pemerintah daerah itu, menerbitkan obligasi daerah, nanti biaya penerbitannya itu didiskon, di-courting ya, dikurangi 50% sama otoritas, bursa, ya. Berarti insentif ini sudah sedemikian banyak gitu, tapi hari ini tetap sama, belum ada yang menggunakan atau bisa mengimplementasikan dari obligasi daerah itu. Itu ya, ini beberapa artikel yang, terkait. Nah, kalau tertarik nanti bisa di-sharing ininya ya, bisa di-sharing link-nya gitu. Nah ini sedikit, barangkali di sini ada capture berita atau ada artikel yang mengatakan, ini Jawa Tengah ya, Pak Ganjar, Kang Emil, Pak Anies, ini Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, itu mereka mendorong obligasi daerah, pengen ada obligasi daerah, cuman belum ada implementasinya. Kenapa? Nah ini sedikit dari kalau dilihat di artikel ini yang mengemukakan apa tuh, pendapatnya ya, dari Kang Emil dulu dari Jawa Barat, ini dalam proses mana tadi? Nah ini masih dalam tahap komunikasi dengan DPRD, terkait dengan pemahaman urgensi penerbitan instrumen obligasi daerah. Sama ya isunya ya, bahwa pemahaman atau bahwa understanding dari urgensi itu menjadi sebuah PR yang perlu dijawab. Kalau di DKI Jakarta juga kurang lebih sama, DKI Jakarta ini malah lebih lama persiapannya, tapi hari ini juga belum ya, belum muncul lagi, tindak lanjut yang nyata, karena kira-kira, isunya sama. Nah, sedikit ini mungkin nggak ada di berita, tetapi, saya mau kasih insight ke kalian. Kalau di DKI, itu sebelum ya berarti sebelum era pemerintahan Pak Anies Baswedan ya, di 2010 itu masih siapa? Mungkin Pak Jokowi ya, mungkin Pak Jokowi yang dulu kan beliau di DKI. Itu tuh sebenarnya sudah mempersiapkan obligasi obligasi daerah dengan cukup matang. Dalam artian DPRD-nya itu juga sudah sepemahaman begitu. Tetapi belum muncul juga atau belum ada progresnya karena pada saat itu isu yang muncul adalah ketika daerah itu menggunakan atau mengimplementasikan, obligasi obligasi daerah, mereka harus siap, mereka harus mempunyai unit yang akan mengelola pinjaman daerah ini. Jadi kalau di pemerintah pusat kan ada DJPPR ya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Mereka kan yang bertanggung jawab untuk ngeluarin obligasi daerah, berkewajiban untuk menjual ya, campaign, marketing, sampai mengelola, memitigasi resiko, menentukan strategi, itu kan ada di DJPPR. Nah ini yang mutlak harus ada di pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan daerah itu diminta untuk membuat sebuah unit seperti DJPPR kalau di pemerintah pusat. Nah, itu pula yang kemudian membuat DKI Jakarta pada masa itu, pada pemerintahan itu ya, di sekitar 2010-an itu, belum bisa lanjut lagi gitu. Gitu ya. Terus kemudian yang lainnya juga kira-kira sama, Mas Emil ini, bukan Kang Emil ya, Mas Emil Wagub di Jawa Timur juga mengindikasikan hal yang sama bahwa ini memang dibutuhkan, tetapi kemudian komunikasi dengan stakeholder yang lebih luas perlu dibangun. Nah, kira-kira itulah, ininya ya, isu yang terkait dengan, municipal bond ini.
Nah, sebelum saya lanjut, barangkali di antara kalian ada yang ingin memberikan opini atau pendapatnya tentang obligasi daerah ini. Apakah obligasi daerah itu memang dibutuhkan menurut kalian? Sama halnya dengan perspektif gubernur-gubernur tadi? Atau kalian melihat ini bukan sesuatu yang urgent gitu? Toh hari ini jalan-jalan aja kok pemerintah daerah gitu. Ngapain utang lagi? Utang kan nanti yang bayar siapa? Ada ya? Ada yang mau ini mengungkapkan pendapatnya? Mhm. Dengan adanya obligasi, seperti yang tadi sudah diberitahukan oleh Bapak itu, dengan adanya obligasi, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabilitasnya bisa lebih dipertanggungjawabkan gitu, Pak. Jadi menurut saya, obligasi daerah ini juga merupakan salah satu cara agar pemerintah daerah itu bisa lebih lebih siap dan lebih transparan ke masyarakatnya gitu, Pak. Karena kan selama ini isu yang kita dapat itu adalah ketika pemerintah daerah itu laporan keuangannya tuh terlihat tidak transparan gitu, Pak. Jadi kayak dengan adanya obligasi daerah ini bisa membuat pemerintah daerah tuh lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Terus selain itu saya ingin bertanya ke Bapak. Jadi tadi sempat kepikiran seperti ini. Menurut Bapak, bagaimana jika karena kita itu udah tahu obligasi daerah ini penting dan karena kita juga bisa melihat kalau selama ini daerah itu terus tergantung dengan pemerintah pusat, kan obligasi daerah ini bisa menjadi satu wadah agar pemerintah daerah itu bisa berdiri mandiri. Nah, gimana kalau misalnya pemerintah pusat itu memilih sebuah memilih satu daerah yang sekiranya itu bisa dijadikan contoh untuk obligasi daerah ini, karena kan dari tadi kita selalu bilang kalau belum ada yang mau memulai gitu, sama seperti PS5 itu kan harus di-unboxing dulu terus diberikan reviewnya biar orang-orang itu mau melihat gitu, Pak. Nah, gimana kalau misalnya pemerintah pusat itu menjadikan satu daerah untuk dijadikan percontohan gitu, Pak, untuk obligasi daerah ini, mungkin dengan adanya kayak yang udah terjun duluan gitu, bisa membuat daerah-daerah lainnya lebih tertarik. Menurut Bapak seperti apa? Terima kasih. Oke, itu, sebuah curahan, pendapat ya, curahan hati dari seorang Aremanita ya. Kamu Kota Malang kan ya, Sa? Nah, sebelum, mmm, saya menjawab tadi ada pertanyaan dari, Salsa, saya pengen diskusi dulu nih di pendapatnya dia yang pertama, bahwa obligasi daerah itu penting loh, biar pemerintah, daerah itu akuntabel, terbuka ya, terus transparan, pertanggungjawabannya jelas, kan gitu, kira-kira gitu. Tapi saya sebelum ke situ ya, kalau kamu sendiri melihat nih di Pemkot Malang misalnya nih, misalnya Pemkot Malang gitu, karena, kamu tentunya akan sangat tahu gitu situasi atau, apa tuh namanya, kondisi yang ada di, dekat rumahmu sendiri gitu ya. Apakah menurutmu ya, ketika misalnya pemerintah Kota Malang itu mengeluarkan obligasi daerah gitu, terus kemudian, mereka tentu akan akuntabel, lebih akuntabel ya, bukan berarti yang sekarang nggak akuntabel, itu nanti perlu dilakukan audit, tapi kalau sifatnya itu atau tujuannya itu akuntabilitas, mungkin iya gitu, akan lebih improve lagi, akan lebih transparan lagi, akan ada apa tuh namanya, informasi publik yang sifatnya itu lebih detail daripada yang sekarang. Mungkin iya, mungkin iya. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah duitnya gitu, yang didapatkan dari obligasi daerah itu, menurutmu akan digunakan untuk, eee, keperluan atau digunakan untuk pembangunan yang sifatnya itu produktif, kalau menurutmu? Kalau menurut saya, Pak, kalau dilihat dari contohnya aja yang kemarin itu, yang saya masih kurang paham. Jadi di Malang itu belakangan ada proyek gitu, Pak. Proyek untuk mengganti jalan jalan aspal mengganti jalan di suatu putaran kayu tangan itu diganti Hmm, jalannya jadi kayak apa sih namanya di-paving gitu, Pak. Nah, dari proyek itu aja kalau misalnya dilihat itu kayak nggak penting-penting banget gitu loh, Pak.
Jadi Nah, kalau hmm. gimana Pak? Bapak dulu. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya dari segi segi kayak ditaruh ke yang produktif itu kayaknya sih enggak sih Pak. Cuman kayak mungkin ini obligasi daerah ini akan berguna untuk daerah-daerah yang memang ingin ingin memperluas produktivitasnya gitu Pak. Tapi kayak gimana ya ngomongnya itu? Kayak kan ada gitu Pak daerah yang mungkin yang dia itu nggak kayak Malang gitu misalnya. Kita sebut itu aja. Jadi kayak Oke. ya gitu, mungkin obligasi daerah bisa dijadikan sebagai salah satu wadah gitu menurut saya. Berarti kamu sebagai orang Malang malah nggak percaya Malang sendiri ya dan berharap daerah lain menjadi ini gitu. Iya mungkin gitu. Nggak sah. Kurang lebih itu sama. Fenomena, situasi, kondisi yang dihadapi, terus kira-kira program yang disusun, itu ya kurang lebih seperti yang kamu ceritain itu. Itu sebuah ini yang umum gitu. Itu sebuah saya tidak mau menyebut itu sebagai sebuah problem sih. Itu sebuah tantangan yang perlu dijawab di level pemerintahan daerah gitu. Bahkan di pemerintah pusat pun ada problem seperti ada tantangan seperti itu gitu. Jadi efisiensi efektivitas belanja, smart spending itu memang belum sepenuhnya diimplementasikan. Nah, masalahnya adalah kita kembali lagi ke konteks sebelum terlalu jauh mendiskusikan tentang efisiensi efektivitas anggaran. Nah, bagaimana kemudian kita menggunakan atau menerbitkan obligasi daerah, tetapi kemudian pemanfaatan ya dari penerbitan obligasi daerah itu kita belum yakin benar gitu, atau kita belum terlalu, oh ini pasti nanti akan produktif gitu. Ya kira-kira seperti itu tadi. Makanya ini pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada orang-orang yang iya obligasi daerah itu penting gitu. Istilahnya ya, analoginya kalau kita mau menjawab lulus misalnya ujian nasional untuk SMA, itu kan kita belajarnya dari SD, SMP, SMA gitu ya. Masa kita kemudian mau menjawab UN SMA tetapi kita baru misalnya kelas 7 atau kelas 8 gitu. Kan belum bisa. Ya kan? Tapi kemudian orang tuh melihat langsung ke ya harus lulus UN SMA gitu. Padahal dia ininya ya levelnya masih di misalnya kelas 7 atau kelas 8 SMP gitu. Artinya ya nggak nyambung. Gimana dong kalau begitu? Kalau menurut pendapat saya Pak, nggak tahu tapi Pak ini benar apa enggak. Saya itu teringat sama yang kemarin kuliah umum tentang resiko itu Pak. Bapak, sebentar Pak. Menang saya Pak, aku lagi pendapat Nggak apa-apa, Sa. Biasa kuliah online ya gitu, berisik. Iya maaf Pak. Jadi kalau dari yang menurut saya yang mengenai kuliah umum yang kemarin itu Pak, tentang Bapak mengenai resiko itu, Bapak kan sempat menjelaskan kalau misalnya ada yang saya tanya itu loh Pak, gimana caranya kita bisa yakin kalau jalan yang sudah dibangun itu bisa membuat pertokoan di sekitar itu bisa bisa terbangun juga gitu. Nah, dari situ saya berpikiran kalau misalnya tujuan utama kita untuk transparansi dulu, transparansi ke masyarakat, masyarakat itu kan sebenarnya ingin melihat gitu Pak, progres dari pemerintah itu sebenarnya seperti apa. Makanya kayak kalau misalnya dengan ada transparan itu kan maka mungkin masyarakat akan lebih yakin gitu sama pemerintah gitu kan Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya kita itu menjadikan tujuan utamanya itu bukan melihat ke pemanfaatannya dulu, tapi melihat ke transparansi dari pemerintahnya dulu. Karena kalau misalnya transparan itu, menurut saya pemerintah itu pasti akan nggak pasti sih, kayak akan berusaha untuk lebih kelihatan gitu effort dan progresnya tuh bisa lebih kelihatan gitu Pak. Jadi mungkin dari segi itunya sih Pak, kalau menurut saya. Oke. Jadi kalau kamu melihat ya ini nggak harus urut gitu, nggak harus sekuensial, nggak harus tahap per tahap, tapi kita justru melihat dari ujungnya dulu, biar transparan. Kalau transparan itu kemudian dengan sendirinya programnya akan efektif, gitu ya saya. Iya, saya melihatnya dari segi itunya Pak. Melihatnya dari sisi situ. Tetapi kalau menurut pendapat saya nih, nggak bisa karena
Analoginya seperti tadi, kalau kita mau menjawab UN SMA, itu belajarnya ya bertahap tuh, misalnya SMP dulu atau let's say udah SMA ya. Ya kelas 1 dulu, kelas 1 kalau udah bisa menguasai ke kelas 2, kelas 2 kelas 1 kelas 2 bukan ya. 7 kelas 10, kelas 11 ke kelas 12 gitu. Jadi nggak bisa nih kita di kelas 10 tapi udah mau menjawab di kelas 12. Itu namanya melompat gitu. Nah, lompatan ini seringkali kalaupun kita kemudian nekat gitu, udahlah nanti kalau ada soalnya dikerjain aja gitu. Kalau ada pertanyaan ya dijawab aja, mosok nggak bisa semua, pasti ada lah yang bisa. Nah, kita misalnya nekat begitu ya, itu pun nanti hasilnya nggak optimal gitu. Bisa pun akan nggak optimal karena ada tahapan yang kita lompatin, yaitu tadi bagaimana membuat program pembangunan yang benar-benar efektif, yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat, benar-benar ada gunanya gitu. Nah itulah yang kemudian kenapa kita menggunakan analisis laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang kita diskusikan di Tangsel. Ya, analisis horizontal vertikalnya dilihat, PAD-nya itu mengcover berapa besar, proporsi rasio keserasiannya bagaimana, belanja langsung dibandingkan tidak langsungnya seperti apa, kenaikan dari tahun lalunya lebih besar belanja apa, apakah PAD-nya bisa mengcover semuanya atau ya dominan ya, kalau semuanya mungkin enggak, secara dominan atau justru malah sifatnya itu dia instruktif ya. Kemarin itu rasio kemandiriannya, jadi masih tergantung dari pemerintah pusat. Nah, itu yang kemudian kita telaah dulu gitu. Kita yakinkan dulu bahwa memang program pemerintah atau kebijakan pemerintah sekarang ini, sebelum dia berpikir bahwa pembangunan harus diekspand dengan pembiayaan, itu harus benar dulu konsepnya. Kebijakan pemerintah daerahnya itu harus memprioritaskan pembangunan terlebih dahulu. Memang dia punya potensi PAD, yang potensi PAD itu dia mau maksimalkan dulu gitu. Jadi belum ngomongin obligasi daerah, tetapi yang ada dulu aja itu dimaksimalkan gitu. Jangan sampai kemudian kita ngomongin kemana-mana ya, obligasi daerah lah, dijual nanti ke investor asing segala macam, tapi sebenarnya potensi PAD-nya belum dia dorong. Masih ada PAD yang bocor gitu kemana-mana. Nah, itu nggak akan optimal pun orang kemudian loncat langsung ke municipal bond. Jadi gitu kita ngelihatnya. Tidak langsung ke pokoknya transparan gitu. Pokoknya obligasi daerah, tetapi kesiapan dari internal pemerintah daerahnya sendiri belum dilakukan. Programnya istilahnya belum optimal. Gitu. Gitu ya. Kita coba melihatnya ini secara lebih komprehensif, berurut. Terus tadi ada pertanyaan saya juga, kenapa nggak dipilih satu gitu? Nah, justru yang kemarin-kemarin saya cerita itu ya, ada DKI, terus kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, nggak ada di berita, tapi sebenarnya Kalimantan Timur tuh udah lebih dulu, karena kan Kalimantan Timur tuh quote unquote sumber daya alamnya bagus gitu ya, barang tambangnya banyak sehingga itu menurut pemerintah provinsi pada waktu itu bisa dijadikan underlying untuk menerbitkan obligasi daerah, itu pun sampai sekarang belum ada gitu. Jadi bukan masalah nggak ada contohnya, lebih dari satu tapi belum ada yang berhasil. Nah, kenapa belum berhasil? Itu tadi, banyak sisi yang sebenarnya perlu diimprove. Yang nggak muncul di berita tadi kan yang barusan kita omongin. Emang pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang ingin menggunakan obligasi daerah memang sudah menerapkan atau kebijakan pembangunannya memang sudah prioritasnya sudah bagus, sudah efisien, sudah efektif. Itu kan nggak kejawab, nggak muncul di artikel atau di berita atau di evaluasi. Yang muncul adalah itu tadi pemahaman stakeholder-nya belum merata atau belum utuh. Itu benar juga gitu. Tetapi hal yang lebih krusial lagi adalah sebenarnya bagaimana pemerintah daerah itu menetapkan kebijakan pembangunannya. Gitu ya. Terus kalau sekali lagi menjawab pertanyaan itu apakah nggak ada contoh? Banyak contoh tapi belum berhasil gitu. Nah, gitu ya. Overview tentang obligasi daerah ini. Nah, itu tadi dari pertanyaan Salsa tadi ada beberapa poin penting yang coba kemudian kita elaborasikan ke dalam materi ya, ke dalam apa nih namanya bahan, di mana saya akan lanjut sedikit lagi sebelum nanti kalau masih ada ini, kalau masih ada ruang untuk diskusi, waktu untuk diskusi nanti kita diskusi sebelum kuis.
kita akan masukkan beberapa isu penting tadi ke dalam materi, di mana di sini kalau kita melihat, nah ini sebuah update isu ya, kalau di pemerintah, kalau dari OJK itu intinya bilang bahwa tadi ya, kalau Kementerian Keuangan jelas ya, mendorong agar obligasi daerah itu jadi salah satu apa tuh namanya unsur pembiayaan agar tidak terlalu bergantung ke pemerintah pusat. Sebenarnya message-nya kan begitu. Terus kemudian mendorong efisiensi, mendorong transparansi, mendorong akuntabilitas. Tadi muncul di artikel diskusi kita juga mengatakan begitu. Terus kemudian apalagi tadi dari sisi bursa efek misalnya memberikan insentif ya, dipotong biaya listingnya 50% katakan. Hal yang sama juga dilihat sebagai sebuah apa ya, terobosan yang perlu dilakukan gitu. Oleh siapa? Dalam hal ini oleh OJK. OJK ini melihat bahwa kita ini struktur financial market ya, pasar keuangannya itu masih dangkal. Gitu. Kalau pasar finansial itu masih dangkal, gampangnya ya, kira-kira pasar masih dangkal itu ini kan kalimatnya kan konotatif gitu ya. Intinya itu adalah investor itu masih dikit gitu. Orang yang beli apa tuh namanya investasi misalnya obligasi, misalnya saham, misalnya punya instrumen investasi itu masih dikit gitu. Nah, kalau financial market-nya masih dangkal seperti ini, jumlah investornya masih dikit seperti ini, maka ketika ada instrumen yang dikeluarkan oleh baik itu perusahaan atau pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah pusat atau pemerintah daerah, itu yang akan beli adalah investor asing gitu. Nah, kalau investor asing yang beli, maka yang terjadi adalah ya, perekonomian kita itu akan ada sisi atau akan ada bagian yang dia itu nggak bisa dikontrol oleh otoritas lokal, tidak bisa dikontrol oleh pemerintah sendiri gitu, baik pusat maupun daerah gitu. Ya kan namanya investor asing kan kalau dia mau masuk beli, ya. Kalau investasi. Kalau dia mau keluar gitu, dia mau ambil duitnya, dia mau pindah ke tempat lain, ya suka-suka dia kan. Ya sudah tinggal dijual aja. Kemudian dia pindah lagi. Nah, ketika rentan atau ketika fragile ya istilahnya, ketika tidak bisa dikontrol oleh pemerintah sendiri, maka kemudian volatilitas dari banyak hal ya, kurs lah, kemudian ekonomi growth lah, itu akan sangat bergantung dominan lah, setidaknya bergantung dari faktor eksternal. Maka perekonomian kita ini akan fragile terus gitu, akan apa, rentan terus, akan stabilnya itu susah gitu. Ya karena itu tadi ya, dikontrol oleh orang lain. Maka dari itu pendalaman financial market ini penting ya, deepening istilahnya, financial market deepening, pendalaman pasar. Jadi kalau nanti obligasi itu dibeli sendiri oleh masyarakat ya, dibeli sendiri oleh kita-kita, ya kita kan di Indonesia, jadi pegawai negeri, ASN di Indonesia, jadi pengusaha di Indonesia, menggunakan apa istilahnya ya, ya memang kita home base-nya di sini gitu ya, nggak kemana-mana. Nah, itu akan membuat financial market yang kuat. Kalau financial market-nya kuat, nanti kalau ada aksi korporasi ya, baik dari pemerintah maupun perusahaan, yang akan menyerap adalah investor lokal. Kalau investor lokal yang beli, maka financial market-nya akan kuat, tidak mudah lagi digoyahkan atau tidak mudah lagi goyang gitu ketika ada sentimen dari luar negeri gitu ya. Ada apa tuh namanya? Ya ada bahasa ekonominya sih sentimen ya, bahasa sederhananya apa ya? Ya ada berita ya, atau ada keinginan, ada motif gitu dari investor luar negeri gitu. Karena kita sendiri yang pegang handle-nya atau kita pegang kontrolnya gitu. Itu juga penting loh. Kenapa Indonesia juga relatif kalau hari ini kita melihat dari unsur makronya tidak terlalu stabil ya karena investasinya itu banyak beli oleh asing gitu. Coba aja lihat statistik obligasi pemerintah pusat aja. Itu 60, 70, 75% itu yang beli adalah investor asing. Itu. Nah, makanya ini obligasi daerah itu perlu dimunculkan sebagai alternatif tuh, sebagai sarana investasi dari pemerintah daerah gitu supaya masyarakat ini punya pilihan untuk berinvestasi. Nggak usah jauh-jauh deh. Coba kita tanya ke diri kita masing-masing ya atau di 529.
Adalah yang udah punya instrumen investasi yang basisnya lokal atau di pemerintah atau di Indonesia sendiri gitu. Nah, mungkin kita belum kepikiran gitu, wah mahasiswa Pak, belum punya duit gitu, belum punya penghasilan. Nah, kalau kita masih berpikir belum punya duit, belum punya penghasilan, nanti kalau udah kerja pun sama, nanti kita pikirannya begitu, wah belum Pak, belum punya rumah. Kalau udah punya rumah, oh belum Pak, belum punya kendaraan. Kalau punya kendaraan, belum, mending buat ini, leisure, belum cukup buat ini dan itu gitu. Karena investasi itu bukan tentang kita sudah punya spare, kita sudah punya lebihan dari penghasilan atau enggak, bukan masalah itu, tetapi masalah kebijakan sekali lagi. Jadi kita buat proporsional ya dari uang kita yang ada itu berapa persen buat investasi. Nah, nanti kalau gimana investasi yang bagus kita bahas di kesempatan yang lain, tapi intinya kalau di municipal bond itu arahnya ke sana. Satu hal. Berikutnya kita lihat ke prosedur kalau mau menggunakan obligasi daerah atau untuk menerbitkan obligasi daerah. Itu ada 3 aspek ya. Iya benar, ada 3 aspek. Yang pertama dari kerangka kelembagaan terlebih dahulu. Nah, untuk bisa menerbitkan obligasi daerah, itu ada prosedur, ada syarat, ada tata kelola yang perlu dipenuhi atau ada yang perlu di-fulfill lah ya, di-submit atau diberikan gitu. Nah, persyaratan atau tata kelola yang perlu dipenuhi itu setidaknya muncul dari ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pihak ya yang akan menjadi stakeholder di dalam penerbitan municipal bond ini. Yang pertama adalah ada regulator ya, regulatornya di sini ada Menteri Keuangan, DJPK ya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Direktorat Jenderal DJPK itu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kok. Saya bingung sendiri. DJPK, terus kemudian ada OJK karena obligasinya ini sifatnya instrumen publik ya, harus disetujui juga oleh OJK. Terus kemudian ada SRO, SRO ini self regulatory authority ya, authorization atau authority gitu. Pokoknya di sini yang dimaksud tuh bursa efek gitu. Ininya pasar, regulator pasar yang akan mengatur perdagangan gitu. Obligasi itu kan bisa diperdagangkan ya, sama seperti saham. Nah, itu kan ada regulatornya tuh, ada yang ngatur hari per harinya. Oh, misalnya obligasi ini turun terus maka di hold dulu atau naik terus di hold dulu biar investor tuh rasional. Terus harus bayar publikasi, harus menyelenggarakan transaksi jual beli antar investor, itu yang bertanggung jawab adalah SRO ini. Itu ya. Itu ada bursa efek sendiri, bursa efek Indonesia ya berarti. Terus ada lembaga clearing dan penjaminan, jadi yang tata kelolakan atau melaksanakan instrumen jual beli. Nah, ini beda ya kalau kita beli instrumen investasi, saham, obligasi itu kan nggak kayak kita beli misalnya silver coin atau kita beli Citato kayak di Alfa gitu, enggak. Kalau kita beli snack di supermarket kan ya kita datang, kita pilih, ambil barangnya, bawa ke kasir, bayar, selesai, kita bawa pulang makan gitu kan ya. Kalau obligasi saham kan kita nggak pegang fisiknya tuh, saham obligasinya kan nggak, tapi kemudian kita bertemu dengan si penjual, kalau kita sebagai pembeli nih, bertemu dengan penjual melalui sebuah mekanisme pasar, yang itu tuh kalau di kita ya, kalau di Indonesia itu bentuknya seperti sebuah aplikasi begitu. Jadi kita masukin, kita mau beli misalnya saham A atau obligasi B, kita mau beli dengan harga misalnya Rp10.000 gitu ya per lembar atau kalau per lot ya tinggal dikalikan 100 gitu misalnya. Terus kemudian di harga berapa, kuantitas berapa kita masukin, nanti penjualnya juga memasukkan ini yang sama, tawarannya gitu. Saya mau jual saham A atau obligasi B dengan harga sekian, harga misalnya 10.100 dengan kuantitas jumlah berapa ribu lembar gitu. Nah, itu masuk ke dalam sistem, kalau match antara pembeli dan penjual baru kemudian terjadi transaksi. Kalau sudah terjadi transaksi,
maka saham atau obligasi juga nggak dikirim ke ini ya, nggak dikirim ke buyer gitu. Jadi nggak dikirim lewat JNE, nanti JNE-nya paket gitu. Sahamnya udah datang, nggak gitu. Tapi saham atau obligasinya itu diamankan atau disimpan oleh yang namanya lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini. Itu juga regulator dari bursa efek ya. Mereka yang nyimpan, jadi bukan kita. Nah, kita harus yakin mereka benar-benar simpan gitu. Karena itu sudah mereka atur tata kelolanya, jadi nggak boleh mereka misalnya kita beli tapi ternyata barangnya nggak dikasih gitu oleh si pembeli, oleh si penjual, sorry, itu nggak boleh. Nanti yang nagih adalah si lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Itu ya, itu LSRO. Berikutnya kemudian emiten ya, pemerintah daerahnya sendiri, terus perusahaan efek. Perusahaan efek ini berarti perantara kita ya, perantara kita kalau mau jual beli efek, saham, obligasi, itu kita sebagai individu tidak bisa seperti tadi, misalnya contohnya ke Alfa gitu, beli Silver Queen, kita bisa langsung datang ke Alfa, kita sendiri bawa duit, bayar, selesai pulang gitu. Tapi kita harus punya rekening dana investasi. Rekening dana investasi ini rekening tabungan yang kita taruh uang investasi kita di situ, dan kemudian kalau kita membeli sebuah efek atau sebuah saham, sebuah obligasi, maka uang yang diambil adalah dari rekening dana investasi tadi itu gitu. Nah, kita bisa buka rekening dana investasi itu kita menghubungi perantara. Perantara kita itu adalah perusahaan efek ini tadi. Ya, jadi ini kita mutlak harus punya perantara ini, perusahaan efek. Untuk sekarang ini tidak kemudian seperti zaman dulu yang kita kalau kita mau beli atau kita mau jual harus nelpon ke perusahaan efek ya, sebagai pialang. Dulu kan ada istilahnya pialang saham gitu atau pialang efek. Nggak harus seperti itu karena kita bisa langsung pakai iOS, pakai HP kita ya. Di iOS ada, di Android ada, di ini juga ada, di laptop, di Windows juga ada. Jadi kita bisa sendiri untuk transaksi, tetapi transaksi itu tetap melalui portalnya atau tetap melalui si perusahaan efek gitu. Itu fungsi dari perusahaan efek. Terus kemudian di sini juga ada lembaga pendukung, ada wali amanat dan ada lembaga pemeringkat efek. Wali amanat ini yang kita sebagai pemegang obligasi ini memberikan amanat ke sekumpulan atau perwakilan kita gitu untuk mewakili suara kita sebagai pemegang obligasi untuk ngomong dengan si emiten atau sebagai si penerbit obligasi. Kadang-kala kan kita mau ngecek ya, misalnya obligasi daerah kan di prospektusnya, kayak di proposalnya udah dibilang mau digunakan untuk membangun misalnya apa, taman kota, mau digunakan untuk membangun sarana transportasi publik, sarana transportasi massal gitu. Nah itu kan kita pengen tahu loh, duit saya benar nggak dipakai buat membangun itu tadi, taman kota, transportasi massal, atau pasar, atau apapun gitu ya. Nah itu kita ya nggak bisa satu-satu sebagai investor nempel, kemarin saya beli obligasi 1 lot, ya sudah belinya cuma 1 lot, sombong lagi kan. Saya mau ngecek nih, buat apa nih duit saya kemarin gitu. Ya nggak bisa gitu juga, tapi melalui mekanisme. Mekanismenya apa? Melalui wali amanat ini. Nah, nanti wali amanat ini yang akan menanyakan ke issuer ya, ke emiten, ke pemerintah daerah dalam hal ini untuk, gimana yang kemarin udah benar belum? Udah digunakan untuk bangun pasar belum? Gitu. Mana progresnya gitu. Nah, itu melalui wali amanat. Terus kemudian lembaga pemeringkat efek. Lembaga pemeringkat efek ini sebelum obligasi itu diterbitkan, kan perlu di-rating ya, apakah triple A, double A, single A, triple B, atau double B, itu untuk memberikan atau menginformasikan resiko obligasi tersebut pada investor. Jadi bukan hanya semata-mata proposal, tapi juga kira-kira ini layak di layak dibeli untuk investasi atau enggak gitu. Nah itu tergambar dari pemeringkat itu. Samalah seperti yang kemarin kita obrolin ya, ada Pevindo ngasih apa tuh namanya rating kepada obligasi korporasi, untuk obligasi daerah juga sama. Nanti harus diberikan peringkat, gitu ya. Terus pemegang efek ya kita ya sebagai investor. Terus kemudian ada profesi penunjang, ada akuntan publik, notaris, konsultan hukum, penilai. Ini masing-masing ada manfaat, ada tugasnya atau ada fungsinya dalam rangka untuk menerbitkan obligasi daerah. Misalnya akuntan publik untuk menilai laporan keuangan pemerintah daerahnya sudah sesuai standar atau belum, sudah lengkap atau belum, sudah komprehensif atau belum, sudah
temuan audit BPK-nya yang kemarin bagaimana, itu kemudian direview oleh akuntan publik. Notaris dari segi ini hukumnya ya, dari segi keabsahan dokumen-dokumen hukum yang dikeluarkan. Ya, dari misalnya Perda, persetujuan DPRD segala macam itu kan harus ada apa ya istilahnya ya? Legitimasinya gitu ya. Sah atau tidaknya dokumen itu dari notaris. Konsultan hukum akan melihat dari sisi ada nggak peraturan-peraturan hukum yang belum dilaksanakan atau belum dipenuhi, belum dilengkapi, itu dari konsultan hukum. Penilai nanti menilai kira-kira obligasi ini dijual harganya berapa, mau diskon, mau premium gitu ya, yield-nya berapa, menentukan pembagian penjualannya seperti apa, nah itu nanti dari penilai. Itu ya, itu kerangka kelembagaan. Berikutnya ini dari sisi struktur kelembagaan ya. Ini aja sih, membuat apa, flow kayak flowchart ya, tapi ini memang sebuah flowchart. Tahapannya itu langkah per langkahnya bagaimana gitu. Nah ini secara umum kita bisa bagi menjadi apa? Tiga tahapan atau tiga fase gitu. Yang tahap pertama itu persiapan pendaftaran, terus kemudian minta perizinan, dan kemudian memulai penawaran umum atau mulai marketing lah, mulai jualan. Nah ini secara singkat kalau kita lihat di sini, kita bisa mulai dari ini si kepala daerah itu dia membuat tim persiapan ya, membuat tim persiapan ini di internalnya dia sendiri, dia paralel juga harus mendapatkan approval dari DPRD ya. DPRD-nya itu menyetujui gitu. Nanti bentuknya peraturan daerah. Nah, ini sebagai implementasi dari demokrasi juga ya, izin ke rakyat lah melalui perwakilan rakyat. Terus kemudian juga membentuk unit pengelola obligasi. Nah, ini yang saya sebut tadi seperti DJPPR tapi di level pemerintah daerah. Nah, ini dalam sejarah ya, dalam sejarah yang paling advance yang sudah mau mengeluarkan obligasi itu pemerintah Provinsi DKI. Nah, pemerintah Provinsi DKI itu sudah siap, tapi untuk 1B ini dia belum bisa gitu, sehingga kemudian persiapan yang lainnya menjadi apa? Menjadi nggak progres gitu ya, nggak moving forward gitu. Karena persyaratan unit pengelola obligasinya masih dalam tahap penyiapan gitu. Nah, akhirnya kemudian mungkin momennya udah beda lagi gitu ya, sehingga nggak diteruskan lagi itu, padahal sudah cukup detail persiapannya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, kalau udah terkumpul atau sudah ada persiapan, unit pengelola obligasinya sudah siap, izin dari DPRD sudah ada, maka baru submit atau memberikan apa nih proposal ya, perizinan kepada DJPK ya, Kemenq, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Terus DJPK akan koordinasi dengan, ini masih DJPU tapi ini sebenarnya DJPPR ya, untuk menentukan resiko dari obligasi daerah. Kenapa perlu dilihat resikonya? Karena walaupun disebutkan obligasi daerah itu tidak dijamin atau tidak ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi in the end of the day, kalau memang obligasi daerah itu bermasalah, pemerintah pusat tuh nggak akan juga bisa lari dari tanggung jawab gitu. Pasti juga akan ikut harus bertanggung jawab. Makanya kemudian resikonya perlu dilihat dari konteks makro. Nah, itulah tugas dari DJPPR. Nah, kalau ini kemudian sudah selesai, kemudian masuk ke ini ya, dibalikin lagi ke kepala daerah. Ini kalau ada yang kurang, kalau sudah ada approval atau sudah matang perencanaannya, baru ke perizinan ke OJK. Nah, ini beda ya, perizinan ke Kemenq ini dari aspek tata kelola birokrasinya, tata kelola obligasi daerahnya sendiri dalam konteks pemerintahan. Nah, kalau OJK ini dalam konteks instrumen investasi ini karena dijual ke publik, karena dijual ke masyarakat, maka OJK harus ngasih approval gitu. Untuk semua investasi yang melibatkan publik kan harus ada ini dari OJK ya, harus ada persetujuan dari OJK. Nah, demikian juga obligasi daerah. Jadi nggak semata-mata karena ini pemerintah daerah terus kemudian pasti aman begitu untuk dibeli publik, nggak langsung begitu juga, tapi kemudian harus direview sekali lagi oleh OJK ya. Nanti dilihat penjamin emisinya siapa, sudah sejauh mana,
menyusun proposal, akuntan publiknya, menghitungnya, mengaudit laporan keuangannya bagaimana, konsultan hukum apakah ada apa tuh namanya peraturan yang belum diikutin, terus legitimasi dokumen, pembentukan wali amanat, ada peringkat efeknya sudah ada, ini semua dicek di OJK. Kalau ini semua sudah oke, selesai, maka kemudian baru ada penawaran umum. Ya, penawaran umum ini ya marketing lah, jual ke investor. Siapa yang mau beli gitu, intinya gitu. Nah, sedikit informasi juga barangkali kalau beberapa ini ya sering mendengar, oh yuk kita beli ori, yuk kita beli obligasi, yuk kita beli saham misalnya. Tapi beli sahamnya ini IPO ya, initial public offering. Nah, gampangnya obligasi aja deh. Misalnya tadi Pemkot Malang ya, rumahnya Salsa tadi ngeluarin obligasi daerah gitu untuk pembiayaan Arema misalnya, biar nggak tergantung investor lagi gitu, tapi benar-benar biayai dari Arek Malang sendiri. Nah itu gimana tuh cara beli obligasinya? Nah cara beli obligasinya itu kalau di penawaran perdana atau penjualan pertama kali itu tuh nggak kayak ditaruh di mana, nggak taruh di toko atau nggak ditaruh di pendopo kabupaten gitu ya. Siapa yang mau beli datang gitu, antri, nggak gitu. Tetapi yang dilakukan itu adalah mencatat dulu ini siapa yang tertarik gitu. Itu yang kemudian disebut dengan book building ya, book building dari obligasi. Kalau saham juga sama, namanya book building. Nah, nanti kita sebagai investor tuh datang ke bank ya, bank persepsi atau bank yang ditunjuk sebagai agen investasi dari emiten dari pemerintah daerah yang mau menerbitkan obligasi. Terus kita bilang, saya tertarik dong. Misalnya kita punya tabungan di Bank Mandiri gitu ya, atau Bank BRI atau bank manapun yang ditunjuk oleh pemerintah daerah tapi menjadi agen penjualan. Nanti kita bisa bilang ke marketingnya bank, saya mau beli dong obligasi Kota Malang gitu. Saya mau belinya 2.000 lembar misalnya, 2.000 lembar. Dengan harga misalnya sekian gitu. Harganya itu berarti yield ya, tingkat timbal hasil yang kita minta. Misalnya 10% katanya gitu. Nah, udah itu nanti dicatat oleh si bank, kemudian bank akan setor atau akan ngerekap, dikasih rekapannya ke pemerintah daerah ya, unit obligasi tadi untuk kemudian di ranking gitu. Nah, yang akan dimenangkan adalah yang menawar dengan yield yang paling rendah. Gitu. Jadi kalau kita mau beli ya belum tentu juga kita akan dipenuhi gitu ya, atau akan mendapat obligasi ketika misalnya yield kita terlalu tinggi gitu. Nah, kecuali kalau memang pemerintah kotanya tadi yang menerbitkan tadi ya, itu memang butuh duit gitu. Misalnya mau menerbitkan 500 miliar, tapi yang masuk itu misalnya 400 miliar gitu ya. Kan tetap masih kurang 100 miliar, padahal ininya ya, kepentingannya urgent, harus didapatkan uang sebesar berapa tadi? 500 miliar. Udah berarti 400 miliar ini bisa dimenangkan semua gitu, bisa jadi seperti itu. Itu pun masih kurang 100 kan. Nah, gitu ya. Tapi bisa jadi kalau pemerintah kota itu lebih advance, oh ini dari 500 miliar yang beli cuma 400, itu pun yield-nya tinggi-tinggi gitu. Yang yield-nya itu masuk sesuai perhitungan dari pemerintah kota sebagai issuance, itu misalnya cuma 100 miliar, ya sudah 100 miliar aja yang dimenangkan gitu. Ya berarti nanti yang dapat obligasi adalah pembeli yang menawar dengan yield yang masuk di 100 miliar tadi gitu. Jadi nanti tidak 500 miliar juga yang akhirnya didapatkan, tapi cuma 100 miliar. Nah, itu tergantung dari keputusan pemerintah daerahnya ya, atau pemerintah kota Malangnya, kalau kita mau pakai contoh pemerintah kota Malang. Itu jadi lain-lain tergantung dari kebijakannya. Oleh karena itu maka penting mempunyai unit pengelola obligasi tadi. Itu ya kira-kira ceritanya seperti itu. Terus kemudian beberapa hal yang menjadi poin, jam berapa nih? 11.51. Beberapa hal yang menjadi poin, yang pertama, kalau narbitin obligasi daerah itu harus dilakukan di Bursa Efek Indonesia ya, pasar modal domestik dan dalam bentuk rupiah. Tidak boleh mentang-mentang misalnya kita suka K-pop gitu ya, kemudian tadi misalnya Salsa mau menerbitkan, misalnya dia jadi pejabat ya, dia mau penempatan misalnya milih di Kota Malang gitu. Terus dia mau menerbitkan obligasi pemerintah Kota Malang dalam bentuk mata uangnya won gitu, nggak boleh, harus dalam bentuk rupiah. Nah, itu undang-undang tuh nggak boleh. Kalau pemerintah pusat baru boleh.
namanya ini Eurobond ya, Samurai Bond. Jadi diterbitkan dalam bentuk mata uang asing. Tapi kalau daerah nggak boleh, harus dalam bentuk rupiah. Terus kalau obligasi daerah itu diterbitkan oleh Pemda jelas dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat ya. Pemerintah ini pemerintah pusat. Nah, ini poin penting juga karena ya ini tadi sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal, maka apa nih namanya? Pemerintah daerah itu ya memang dengan kesadaran sendiri, dengan kemampuan sendiri, kapasitas sendiri, kapabilitas sendiri untuk mengeluarkan obligasi daerah. Tidak ada moral hazard ya istilahnya, tidak ada antar paling juga kalau error-error dikit dibantuin sama pemerintah pusat gitu. Kalau nggak bisa bayar dikit-dikit nanti dijamin pemerintah pusat. Enggak begitu. Konsepnya adalah pemerintah daerah perlu memikirkan masa-masa baik-baik, harus dipikirkan matang-matang supaya apa tuh namanya obligasi daerahnya itu terkelola dengan baik. Terus berikutnya poin penting juga adalah pemerintah daerah itu dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik ya yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat. Kalau memberikan manfaat jelas lah ya. Masa digunakan untuk bikin sesuatu atau buat kesenangan pejabat daerah ya tentu enggak gitu. Tetapi yang penting lagi yang perlu kita berikan highlight ya, kita perlu bold adalah investasi dari obligasi daerah itu digunakan untuk membangun proyek yang proyek itu menghasilkan penerimaan. Nah, ini penting ini. Nah, maka dari itu, maka obligasi daerah itu hanya bisa diterbitkan ketika bentuknya adalah sebuah revenue bond atau obligasi pendapatan. Apa tuh maksudnya revenue bond? Revenue bond itu adalah obligasi yang diterbitkan untuk membiayai sebuah proyek yang proyek itu akan mendapatkan revenue, pendapatan. Dari pendapatan dan revenue itu digunakan untuk membayar kupon, digunakan untuk membayar prinsipalnya nanti kalau jatuh tempo. Gitu ya. Jadi misalnya nih, pemerintah paling pakai contoh Pemkot Malang lagi ya. Pemkot Malang lagi akan menerbitkan obligasi untuk membangun stadion misalnya, biar nggak jauh-jauh ke Kanjuruhan gitu ya, tapi di Kota Malang ada penggantinya Gajayana misalnya. Terus kemudian stadion itu nanti bisa disewakan untuk event-event, ada sepak bola, ada konser, ada pasar murah segala macam ya. Nah, nanti ketika ada event tadi di-charge tuh, ada tarifnya penggunaan. Nah, itu yang disebut dengan revenue bond. Revenue bond ya, obligasi pendapatan. Nah, ini baru boleh. Tapi kalau misalnya obligasi daerah tadi digunakan untuk membangun taman kota misalnya. Kalau taman kota itu kan ya semua orang harusnya boleh dong menikmati, semua orang harusnya boleh dong main di taman kota. Masa ke taman kota harus bayar ini ya, harus bayar tarif atau bayar tiket. Biasanya kan nggak gitu juga gitu kan ya. Nah, itu obligasi daerah nggak boleh digunakan untuk seperti yang ini tadi gitu, karena tidak menghasilkan pendapatan. Itu ya, itu ketentuan umum yang harus diikutin dari sisi prosedur. Terus isu yang harus diselesaikan ya, ini juga dibagi 3, mulai dari persiapan pendaftaran, terus kemudian dari struktur kelembagaan dan kemudian penilaian kelayakan sebelum dijual ke market. Kalau di persiapan pendaftaran itu, ini hal-hal krusial yang perlu diidentifikasi adalah pertama kegiatan yang dibiayai, itu tadi membangun stadion misalnya. Nah, itu kan pemilihan programnya harus sudah ada tuh, membangun sarana transportasi massal, mau membangun misalnya LRT misalnya. Nah, itu pertama yang harus ditentukan. Itu kan nggak mudah. Kalau kita ngomong begini mudah, tapi bagaimana masuk ke perencanaan pemerintah itu nggak mudah loh. Terus membuat KAK-nya ya, detailnya seperti apa, seberapa kapasitasnya, berapa lama proyeknya, terus bagaimana struktur bisnisnya nanti, bagaimana perawatannya dan segala macam. Nah, itu semua masuk dimasukkan dalam sebuah studi yang komprehensif ya, namanya studi kelayakan, baru kemudian menghitung batas kumulatif pinjaman. Jadi kekuatan pemerintah sekarang kalau mau minjam berapa gitu. Nah, itu yang disebut dengan batas kumulatif pinjaman. Jadi intinya jangan lebih besar ini ya. Kalau ingin itu kan
bisa sangat luas gitu. Tapi kalau butuh, nah itu yang perlu diidentifikasi ya. Seringnya kita mengidentifikasi ingin dan butuh itu bingung sendiri. Ini saya ingin atau butuh gitu ya. Nah itu penting untuk kemudian didefinisikan agar kita tahu batas kumulatif pinjaman. Dari batas kumulatif pinjaman itu kemudian dihitung dalam bentuk kuantitatif di SCR ya. Ini kemarin kita bahas debt service coverage ratio menjadi penting dan kemudian mengajukan persetujuan ke DPRD ini juga penting. Nah, ketika ngomong ke DPRD sebaiknya 4 atau 5 hal di atas ini harus sudah selesai sehingga ketika kita ngomong dengan DPRD itu hewannya atau barangnya jelas gitu ya. Yang kita omongin ini apa gitu. Nah, dari kejelasan urgensi, kejelasan tema, kejelasan studi, itu akan membuat DPRD-nya menjadi lebih menjadi lebih paham. Tentu kita harus berprasangka baik gitu ya ke DPRD, mereka kan wakil rakyat gitu ya, mereka kita pilih, tentu mereka juga pengen kebaikan ke rakyat kan gitu ya, bukan justru sebaliknya gitu, pengen agar kebaikan itu ke diri mereka sendiri kan tentunya enggak gitu. Nah gitu ya, jadi dari prinsip berprasangka baik itu kita bisa munculkan ketika memang ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk membuat masyarakatnya itu lebih sejahtera, makanya harusnya, idealnya, dan sudah sepatutnya DPRD itu menerima gitu atau mendukung. Kalau tidak mendukung, nah itu berarti ada sesuatu gitu ya. Kenapa kok malah niat baik atau maksud baik tidak didukung? Gitu ya. Terus berikutnya, dari struktur kelembagaan ini membentukkan unit pengelola obligasi pemerintah di daerah. Ini sebenarnya juga tidak kalah rumit begitu karena persiapannya harus panjang. Kalau kita ngomongin SDM ya, tapi ini harus ada dan di lesson learn pemerintah Provinsi DKI ini yang harus disusun gitu atau sudah ada. Terus kemudian ada penilaian kelayakan, ini dari pemeringkatan obligasi ya, diberikan peringkat tadi triple A, double A atau triple B dan segala macam itu juga proses tersendiri yang perlu disusun atau perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Terus kemudian juga kelayakan obligasi ini dari sisi tadi birokrasinya di Kementerian Keuangan gitu dan kemudian dari sisi marketnya perlu ke OJK. Nah, gitu ya. Terus bagaimana kita bisa menggunakan analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dalam konteks obligasi? Nah, ini yang pertama ya, tentukan dulu independensinya. Apakah dia independen atau tidak? Rasio PAD terhadap pendapatan APBD-nya sudah berapa? Gitu ya. Ini pintu masuk pertama. Jadi kita sekali lagi sebaiknya tidak langsung lompat ke oh yang penting transparan. Nanti ini diatur lagi deh di belakang seperti apa programnya gitu ya. Enggak begitu karena itu sebuah urutan gitu ya. Kita kalau sekali lagi mau ke tahap misalnya tadi menjawab UN SMA ya kita perlu naik kelas 1, naik kelas 2 baru ke kelas 3 gitu. Enggak langsung lompat ke kelas 3. Ini ya mungkin barangkali ada akselerasi gitu. Nah, akselerasi ini nggak bisa dilakukan di sini karena memang harus tahap per tahap. Itu menentukan independensi, terus menentukan kebijakan prioritisasi dan penggunaan sumber daya. Ini juga ada ya analisisnya di kemarin dengan contoh Kota Tangerang Selatan, dihitung rasio PAD terhadap belanja, perubahan belanja langsung dan tidak langsung, komponen belanja langsung terhadap detail belanja, rasio belanja terhadap penduduk. Nah ini ya perlu dilihat, perlu dianalisis seperti apa besaran-besarannya, rasio-rasionya. Terus baru dari situ setelah kita yakin prioritisasi ini memang ke publik, membangun program yang manfaatnya nyata, sumber daya semua diarahkan ke sana. Terus juga kita sudah menjawab bahwa pemerintah itu cenderung independen ya, pemerintah daerah itu independen, sudah maksimal PAD-nya. Nah baru kemudian kita ngomongin likuiditas dan solvabilitas. Jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Nah dari situ kemudian kita lihat nih, existing kinerja Pemdanya hari ini seperti apa. Kita lihat rasio efisiensinya. Ya, APBD plus dibandingkan dengan realisasi APBD seperti apa. Apakah lebih besar realisasi atau lebih besar anggarannya, artinya tidak tercapai. Belanjanya juga sama ya. Kemarin kita lihat atau kita diskusikan belanjanya tercapai atau enggak 100%. Kalau tidak tercapai 100%, berarti ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu ini bisa jadi
sebuah benefit, bisa jadi juga sebuah drawbacks ya. Bisa jadi sebuah hal yang menguntungkan, bisa juga tidak menguntungkan. Nah, coba dilihat konteksnya seperti apa. Ya, termasuk ketika misalnya ada silpa, itu kemudian bagaimana digunakan silpa yang ada. Atau kalau defisit, bagaimana defisit itu kemudian juga ditutup gitu. Itu juga kita masukkan dalam kinerja Pemda ini. Kemudian menghitung kemampuan bayar Pemda, DSCR, menghitung fiscal space, menghitung primary balance. Ya, untuk melihat ini nanti bisa atau enggak membayar atau memenuhi kewajiban keuangannya. Baru setelah semua tahapan ini kita lakukan, maka baru kita memberikan analisis ya, baru kita memberikan simpulan bahwa obligasi daerah itu dilakukan atau tidak, atau layak dikeluarkan atau tidak. Itu ya, intinya adalah ketika fiskalnya independen, prioritisasi ke pembangunan sudah muncul, dia liquid dan solvable, terus kemudian pemungutan pajaknya, ini bukan pakan, ini pemungutan pajaknya PAD-nya udah bagus, penyerapan belanjanya juga bagus dalam konteks sesuai dengan program yang juga sudah komprehensif tadi ya, sudah efisiensi dan efektivitasnya bagus, Pemda juga mempunyai kemampuan bayar, baru kemudian obligasi daerah itu dikeluarkan. Begitu simpulan dari obligasi daerah, sebuah strategi pembangunan di daerah. Ada ini diskusi? Atau ada pertanyaan, pendapat? Silakan. Belum ada? Kalau belum ada, kita kuis. Tapi sebelum kuis, saya minta waktu ya kurang lebih 5 menit lah ya, 5-10 menit. Boleh ya? Siapa nih? Saya minta izin ke siapa? Salsa ya, sebagai PJ ya. Yang pertama, ini kita sudah sampai di pertemuan ke-15 ya. Pertemuan ke-15 ini kalau kita lihat di RPS 1 minggu sebelum UAS gitu. Finally we reach to this day ya. Kita kuliah ini agak berbeda dengan yang seperti biasanya. Seperti biasanya kita bisa ketemu langsung, diskusi langsung gitu ya. Atau kalau kalian bisa belajar kelompok bareng, ke sekbil, belajar buat ujian, tugas kelompok bisa janjian dulu ke Cafe 88 misalnya atau ke Perpus ya. Tapi itu semua berubah setidaknya ini sudah 2 semester ya, ngomong-ngomong udah 1 tahun. Nah itu konteksnya berbeda banget, suasana juga berbeda banget, tapi anyway, ya kita harus beradaptasi, kita harus bisa menyesuaikan gitu. Dan setidaknya pelan-pelan, setidaknya mungkin ada kurang di sana sini gitu. Tapi ya anyway, menurut saya sih efisiensi, efektivitas kita untuk kuliah ini oke lah ya, bagus lah ya. Artinya materi yang kita diskusikan ini bisa efektif tersampaikan atau bisa kalian pahami dengan baik. Tapi sebenarnya apapun itu gitu, karena kita juga manusia biasa ya, saya sebagai yang nemenin kalian diskusi gitu, karena sebenarnya titel dosen itu berlaku hanya di pertemuan pertama sampai ya pertemuan ke-15, tapi pertemuan ke-15-nya di awal-awal tadi. Karena dosen itu kalau kalian tahu menangnya ya, biasanya menangnya itu hanya menang baca terlebih dahulu materinya gitu. Atau beliau sudah baca itu atau sudah ngajar mata kuliah itu dari sebelum-sebelumnya. Jadi bedanya dengan kalian adalah ya kalian baca bukunya atau memahami materinya lebih belakang aja. Tapi kalau seperti sekarang di pertemuan ke-15 ya kita sebenarnya sama gitu. Sebenarnya kita tahu masalah atau tahu konteks ini. Jadi dalam kaitannya dengan itu sebenarnya saya mau ngomong seberapapun ini kita ya, seberapapun usaha kita ya tetap sebagai manusia tetap ada kurangnya. Demikian juga saya ya.
yang nemenin kalian diskusi, pasti ada kurangnya, pasti ada nggak pasnya, pasti ada yang mungkin membuat kalian tuh, ini kuliahnya kok gini gitu ya. Nah, atas semua itu ya, saya mau minta maaf sebesar-besarnya, terutama kalau model kuliah ALK barangkali juga kalian kemarin udah mengumpulkan bukti-bukti gitu ya, mengumpulkan testimoni kalau dosennya Pak Eko itu tidur nggak nyenyak, makan juga nggak enak gitu, karena kuliahnya dicecer-cecerin terus gitu. Apapun pertanyaan nggak akan pernah selesai karena pertanyaan berikutnya seperti ombak yang tidak akan berhenti gitu ya. Anyway, itu mungkin membuat tidak nyaman dan oleh karenanya saya minta maaf. Sebenarnya saya tidak punya ini ya, tidak punya intensi, tidak punya kesengajaan, tidak punya niat jelek atas semua itu. Jadi satu hal yang ingin saya capai ya, kuliah offline ini tadi beda, kuliah online ini beda dengan offline karena itu pendekatannya harus beda. Tujuan utama saya ya, nomor satu itu adalah bagaimana supaya, mungkin saya juga udah pernah bilang ini, bagaimana supaya beda antara online dan offline itu sekecil mungkin gitu. Jadi bagaimana kita bisa berinteraksi, berdiskusi, memahami permasalahan, memahami materi, sebaik kita kuliah offline walaupun dengan online. Itu tujuan saya. Maka kemudian struktur pembelajarannya saya coba buat atau saya coba susun sedemikian rupa yang kemudian saya diskusikan dengan kalian ya. Cocok atau enggak gitu. Karena belum tentu yang saya pikirkan ini cocok juga buat kalian gitu. Nah, itu yang sudah kita jalani bersama dan itu juga niat baik saya gitu. Jadi percayalah tidak ada niat buruk sedikit pun, semata-mata demi kebaikan kalian semua gitu, agar pertama kuliah ini bisa kalian pahami dengan baik, itu dulu. Nilainya juga kemudian akan menjadi baik karena kita kuliah distan. Kadangkala ada parameter nilai yang menjadi target untuk kita bisa dapatkan gitu ya. Selain 2,75, nah itu sudah dikasih alarm nih. Selain 2,75-nya, tapi juga mungkin kalian punya target sendiri ya. Pengen IP 39, 38, 35, berapapun itu kalian targetkan sendiri. Wisudanya juga masih akan online gitu ya. Tapi semoga sih enggak, semoga sih cepat ada solusi gitu sehingga kita bisa berinteraksi atau bisa berkegiatan lebih fleksibel lagi walaupun nggak bisa seperti dulu kayaknya ya, 100% seperti dulu. Nah, dalam konteks itu maka saya pengen ini ke kalian ya, pengen ngasih sesuatu ke kalian ya yang bisa dimaksimalkan gitu. Yang kalian mungkin masih ada nggak optimal di sini dan di sana ya itu wajar gitu, tapi saran coba deh jangan kemudian terlalu berpikir jangan terlalu berpikir ini negatifnya dulu gitu, tapi coba lihat sisi positifnya supaya ya apapun yang kita lakukan itu kemudian menjadi lebih ringan dan ada progresnya ke depan gitu. Jadi jangan dilihat dari susahnya dulu. Itu terus kemudian untuk ujian ya, untuk ujian ALK tentu kurang lebih gambarannya seperti ya kita selama ini ya, membahas materi, latihan, kuis, diskusi, nggak jauh dari itu. Jadi harusnya kalau kalian mengikuti dan ada passion ya, mungkin menurut saya nggak belajar secara spesifik SKS gitu, menurut saya kalian akan bisa ngerjain gitu. Tapi kalau ya masih butuh belajar karena kemarin ada hal yang paham, ada yang nggak paham, nah itu silahkan dibuat ininya ya, skenarionya, strateginya. Yang bisa saya bantu dari kalian adalah itu kita di sini ada teman kita diskusi ya, ada
Manda, nanti janjian aja sama Manda untuk paket lagi, untuk bahas soal segala macam latihan ya. Nanti kalian bisa diskusikan bareng di sana. Nanti juga kalau ada materi-materi yang mungkin nggak selesai di diskusi kalian, bisa di-forward ke saya, nanti saya coba untuk bantu ya bagaimana pemahaman. Itu kalau saya bisa ya, karena kalian kan biasanya nanyanya sulit-sulit tuh, susah-susah. Nah kalau saya nggak bisa juga ya nanti saya bilang, itu saya nggak bisa gitu, dan nggak keluar ujian juga, nah gitu, barang nggak biasanya saya akan ngomong gitu. Nah itu terus kemudian berikutnya sukses juga untuk kalian semua ya. Ini kalian sudah di tingkat 3 semester 5, tingkat akhir tahun akhir di D3 STAN. Biasanya kita sudah mulai berpikir macam-macam gitu ya. Nanti penempatan gimana, milih kantor apa, wisuda dulu deh, wisudanya nanti gimana. Semester 6 dulu, semester 6 ntar gimana, KTTA gimana ya. Kemudian wisuda gimana, nanti penempatan gimana dan segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Saya cuma mau bilang bahwa ya bisa keterima di STAN itu kita tidak bisa pungkiri walaupun motifnya lain-lain ya, ada yang memang cita-cita, ada yang karena disuruh orang tua, ada yang karena ikut-ikutan teman tapi malah jadi masuk, temannya enggak gitu. Nah itu macam-macam, tapi bolehlah kita bilang masuk STAN itu sebuah prestasi gitu. Terlepas dari sekali lagi apapun ini kita, motif kita atau latar belakang kita. Nah sebagai sebuah prestasi itu wajib kita syukuri, wajib kita say thanks ya, say thanks to Yang Maha Kuasa gitu atas anugerah itu. Tetapi kemudian harusnya menurut saya tidak berhenti di sini ya. Nanti kalian perlu ya lanjut kuliah lagi, D4 atau S1 terserah yang mana yang cocok, satu orang dengan yang lain bisa beda-beda. Tapi menurut saya itu kemudian perlu kalian coba tulis di buku impian kalian bahwa habis ini saya perlu D4 atau S1, kemudian dari sana baru dilihat kemungkinan untuk S2 gitu. Karena kalau ASN itu ya S2 gitu ininya, parameternya kalau sekarang. S1 atau D4 kayaknya sudah terlalu umum. Jadi kita kalau mau punya competitive advantage harus S2, maka tulis di buku impian kalian minimal saya harus S2. Tuh. Nanti kalau S3, nah nanti kalian perlu lihat memang kalian tertarik atau enggak riset gitu ya. Kalau tertarik ke S3, kalau cukup di S2 karena memilih karier yang teknis juga, ya itu juga sudah bagus. Jadi ini intinya adalah jangan berhenti di D3, terus kemudian coba sekolah setinggi-tingginya. Gitu. Last but not least, apapun itu ya, nanti kalian membangun karier, membangun kredibilitas. Pertama, jangan sekali-kali menggandaikan menjual integritas. Itu barangkali yang perlu juga kalian implementasikan semenjak dari sekarang ya. Nanti ujiannya kan ini online ya. Nggak ada yang tahu juga sebenarnya kalau kita punya protokol tertentu ada aja ininya gitu, ada aja harga yang harus dibayar dari integritas yang dilanggar itu tadi. Jadi menurut saya ya sudahlah belajar saja, kerjakan yang bisa. Insya Allah kalau kalian mengikuti dengan detail atau mengikuti dengan baik perkuliahan, seharusnya untuk ALK tidak ada yang sulit gitu. Jadi itu pertama, dan terlebih lagi nanti ujian integritas itu sebenarnya kalau di kantor ya. Tapi karena kalian belum pernah kantor, ya sekilas lah ya saya ceritain sebenarnya tidak semudah saya ngomong, kita harus berintegritas gitu. Itu kan mudah nih saya ngomong, tetapi nanti ujian di kantor tuh nggak semudah saya ngomong begini. Situasinya akan lebih kompleks, situasinya akan lebih sulit gitu. Nah nanti kalian temui sendiri deh bagaimana integritas itu akan muncul. Ketika hari itu terjadi ya, ketika ujian integritas itu muncul dan kalian ingat diskusi kita hari ini, maka ingatlah sekali lagi bahwa rumus pasal yang pertama adalah jangan pernah jual integritas, jangan pernah menggadaikan integritas. Itu yang pertama, dan yang kedua, apapun karier nanti ya,
kesuksesan itu ya kita harus cari, kesuksesan itu kita harus apa tuh namanya, sebagai sebuah cita-cita gitu, itu iya. Tapi kalau boleh saya berpendapat ke kalian, nanti ya meniti karier itu jangan seperti menaiki tangga gitu. Kalau kita menaiki tangga itu kan tahap demi tahap anak tangga kita daki. Tapi sampai di atas kita tidak menemukan apa-apa kan, karena kita naik tangga gitu. Nah, meniti karier itu seperti memanjat pohon kelapa. Lebih susah dari mendaki tangga ya, karena kalau mendaki pohon kelapa kan kita harus ini dulu buat jalannya dulu di batang kelapanya itu kan ya, di pohon kelapanya. Susah untuk tumbuhan, untuk naik tahap demi tahap. Tapi kalau nanti sampai di ujung pohon kelapa, kita akan menemukan buah kelapanya ya. Kita bisa buat es kelapa muda, kita bisa buat masak, daun kelapanya kita bisa buat berbagai macam alat gitu ya, bisa buat tas, bisa buat hiasan segala macam. Nah, itulah sebenarnya kesuksesan yang hakiki. Jadi kita mendaki kesuksesan dan kita menemukan sesuatu di atas kesuksesan itu, bukan kosong. Banyak orang hari ini meniti kesuksesan tapi sudah sukses juga bingung. Loh, saya sukses apa enggak? Padahal udah kaya raya segala macam. Ya karena itu, dia mendaki tangga bukan menaiki pohon kelapa. Tidak berpanjang-panjang, itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih sekali lagi ininya ya, partisipasinya. Dan hari ini kita sudah berteman ya, bukan lagi sebagai dosen, karena kita sudah setara nih. Apalagi nanti kalau kalian sudah lulus, semoga semuanya lancar. Kita sudah sama-sama sebagai alumni. Pertemanan kita semoga kita bisa lanjutkan di event-event berikutnya ya. Entah ada kerjaan, entah ada obrolan, entah ada tongkrongan yang mungkin kita nyambung, kita nanti sambung di sana. Sekali lagi sukses, maaf kalau ada yang nggak berkenan. Saya tutup sebelumnya, tetapi spesifik saya mau bilang ke PC ya, Salsabila Nur Azizah, terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menjadi PC, menjadi penghubung dengan kelas 529 sehingga relatif kelas kita kuliahnya lancar, kuliahnya tidak ada halangan gitu. Terima kasih Salsa. Terus juga terima kasih Manda ya, udah mau join ke diskusi nemenin 529. Nanti untuk UAS kalian berkolaborasi ya, biar UAS-nya lebih maksimal lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita close dulu Zoom-nya. Ngerjain kuisnya udah di-upload di Classroom. Ngerjainnya seperti biasa ya. Boleh di Excel tapi kemudian ada yang ditulis gitu. Karena nanti ujiannya juga bukan dalam bentuk Excel, ujiannya dalam bentuk tulisan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu mau ngapain? Oh, mau. Gimana, Sah? Hmm, hmm. Kuliahnya. Hmm. Oke. Pengantarnya ini Bang, kalau Aremanita nih gini memang. Oke, boleh. Aku skip dulu nggak apa-apa ya? Oh, dia lagi nggak prepare tuh. Yuk, dihitung. Udah. Oke. Sama-sama. Iya, ya karena semua keterbatasan inilah ya. Anyway, ya kita maksimalkan sekali lagi yang kita bisa maksimalkan. Sukses semuanya ya. Yang paling dekat ujiannya bisa ngerjain, UAS-nya bisa ngerjain. Semoga semua lulus, masuk ke semester 6.
semester 6-nya juga lancar sampai nanti wisuda, penempatan dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman? Oke. Oke, stay healthy, stay happy. Dipersiapkan ujiannya dengan sebaik-baiknya. Kita tutup ya Zoom-nya ya. Oke, assalamualaikum semuanya. Yo. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Sama-sama. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.